Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yati Nurayati. Mudah-mudahan eh, pendengar YouTube ini, pendengar channel YouTube ini selalu diberi kesehatan, keberlimpahan dan kesejahteraan. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sesuai dengan judul di bawah, kali ini saya akan membahas 5 amalan pelunas hutang. Loh kok hutang? Kenapa? Karena banyak yang memberikan testimoni-testimoni mereka itu memiliki permasalahan-permasalahan hidup yang berawal dari hutang, terutama hutang riba. Seperti yang kita ketahui, kalau hutang riba itu memang dilarang, jelas-jelas dilarang oleh Allah. Tapi kebanyakan dari kita, umat Islam, masih melanggarnya, masih dengan berbagai dalih bahwa kalau tidak berhutang tidak akan punya, kalau tidak berhutang kita tidak akan punya usaha. Nah, itulah mungkin berbagai doktrin yang masuk ke dalam bawah sadar kita bahwa kita tidak akan hidup tanpa hutang. Saya tidak menyalahkan kalau memang orang-orang memiliki doktrin seperti itu, karena memang kita sudah dari dulu ya memiliki pandangan seperti itu. Nah, caranya gimana kita merubah cara pandang kita, yaitu dengan merubah mindset. Kalau kita bisa hidup tanpa hutang, kalau kita bisa usaha tanpa berhutang, terus kalau kita bisa membeli rumah, membeli mobil tanpa hutang. Nah, itu mindsetnya dulu harus diperbaiki. Tapi bagaimana kalau kita memang sudah terlanjur memiliki hutang? Caranya yaitu dengan melunasi. Loh, kok melunasi? Sedangkan pekerjaan aja saya tidak punya. Bagaimana caranya untuk melunasi? Ya minimal kita berusaha untuk melunasi dan kita berniat untuk melunasi. Dan yang memiliki hutang memang tidak ada niat untuk membayar. Contoh kecil ya, hutang, akadnya hutang, tapi ketika memiliki uang dia tidak membayarnya dengan alasan ya paling mereka juga masih punya uang, ya dia juga kan nggak butuh uang, nanti ajalah bayarnya, nanti ajalah kalau dia sudah minta. Salah satu konsekuensinya ketika kita memiliki hutang, terutama hutang riba, Allah mencabut dari kita itu ketenangan. Allah mencabut dari kita itu dan Allah memberikannya kita itu kegelisahan, tidak tenang. Coba bayangkan ketika kita memiliki hutang dan ketika kita tidak memiliki hutang, tenang mana? Rasa tenang itu memiliki hutang atau tidak memiliki hutang? Pasti jawabannya ketika kita tidak memiliki hutang. Jadi kita harus berusaha pertama untuk melunasi hutang dan untuk berazam apabila kita sudah lunas tidak akan mengulangi hutang itu. Caranya yaitu dengan melunasinya itu ya salah satunya yaitu dengan menjual aset. 5 amalan atau 5 ucapan yang bisa melunasi hutang. Ini amalan ini harus diulang-ulang ya, yaitu dengan repetisi. Tidak mungkin satu amalan bisa langsung kerasa tanpa diulang-ulang. Nah, salah satunya yaitu dengan pengulangan ya. Yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah. Dimanapun kita berada, kondisi apapun yang sedang kita alami, perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah saya masih sehat. Alhamdulillah saya masih diberi rezeki. Alhamdulillah saya bisa memberikan pengalaman seperti ini. Alhamdulillah apapun kondisinya kita ucapkan alhamdulillah, termasuk ketika kita sedang mengalami sakit. Alhamdulillah Allah masih memberi saya sakit dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk merasakan sakit.
Lalu ketika kita menerima uang, alhamdulillah saya masih diberi rezeki. Lalu ketika kita harus mengeluarkan uang, alhamdulillah saya masih dicukupkan, saya bisa membeli sesuatu, seperti itu. Yang kedua yaitu bersolawat. Bersolawat itu yakin deh, kalau kita memperbanyak solawat, pasti akan keajaiban itu akan datang kepada kita, akan menghampiri kepada kita. Ketika kita bertemu dengan orang, atau ketika kita mau melakukan aktivitas apapun, kita bersolawat dulu, dan selama sehari semalam, selama 24 jam kita ulang-ulangi itu sholawat, dan kita coba lakukan 1111 kali sholawat selama 24 jam. Itu berulang-ulang setiap hari, insya Allah akan mendatangkan keajaiban-keajaiban. Itu sudah banyak yang uh, yang merasakan dengan fadilah sholawat, dengan wasilah sholawat, bahwa akan mereka terbantu dalam melunasi hutang. Yang ketiga yang harus diulang-ulang yaitu Al-Fatihah. Bagaimana cara mengulangnya? Bagaimana cara kita memperbanyak Al-Fatihah? Yaitu kita yang pertama, Al-Fatihah itu kita kirim ke Rasulullah. Tentu yang pertama itu kita kirim ke Rasulullah ya. Lalu kita kirim ke orang tua maupun orang tua yang sudah meninggal dan masih ada, lalu kita kirim ke anak-anak kita, dan kita kasih Al-Fatihah itu kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita memberikan Al-Fatihah untuk orang lain tetapi diri kita sendiri dilupakan. Yaitu kita membacakan Al-Fatihah untuk diri sendiri, untuk orang tua dan untuk anak, seperti itu. Semakin banyak kita mengulang-ulang Al-Fatihah, itu insya Allah akan terasa khasiatnya, baik untuk diri sendiri, untuk orang tua, dan untuk anak-anak. Yang keempat adalah mendoakan orang lain. Nah, ketika kita berdoa untuk saya dan saya, itu memang tidak apa-apa, tapi yang lebih powerful apabila kita mendoakan orang lain yang memang tidak kita kenal, eh, apa tidak kita tahu orang. Nah, kita doakan secara diam-diam, dan malaikat pun akan mendoakan kita. Ketika kita berdoa baik untuk orang lain, malaikat pun akan mendoakan yang sama untuk kita. Sehingga makanya kita jangan mendoakan orang lain yang jelek. Bagaimana kalau kita sedang berdoa yang jelek, ternyata malaikat mendoakan juga kejelekan untuk kita. Kita harus senantiasa mendoakan orang lain. Contoh, kalau kita keluar rumah pagi-pagi bertemu dengan pedagang kecil, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan pedagang tersebut dibanyakan rezekinya, dilariskan dagangannya. Lalu kita melihat ibu-ibu yang sedang ke pasar, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan ibu tersebut dirahmati Allah, dibanyakan rezekinya. Lalu kita bertemu dengan orang-orang yang siapapun yang kita tidak kenal, kita doakan, terutama ya sedikit saja kita berdoa untuk diri kita sendiri ketika kita sholat. Namun ketika kita tidak sedang ibadah, atau ketika kita sedang non formal, kita doakan itu untuk orang lain. Yang kelima yaitu kita afirmasi positif. Ketika kita sedang merasa gelisah, ketika kita sedang merasa kacau, memiliki hutang, dan ketika kita sedang tidak tahu harus berbuat apa, maka katakan pada diri sendiri, wahai diriku, tenanglah. Kewajiban yang ada Allah akan penuhi. Kewajiban yang ada Allah akan lunasin. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sedang merasa berada di bawah, tanamkan kepada diri kita bahwa Allah akan menolong kita. Afirmasi positif, tenang Kak, yakin dan
kita tanamkan di bawah sadar kita bahwa Allah akan membantu kita. Akhir kata, saya ingin menegaskan bahwa hutang itu adalah kewajiban, hutang itu adalah amanah dan harus dilunasin. Mudah-mudahan semua pendengar YouTube ini, yang nonton channel YouTube ini diberi kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya dan kembali hidup secara tenang. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.